Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang zodiak yang mempunyai indera keenam. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ke ramalannya, di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum dan tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Berikut ini zodiak yang mempunyai indera keenam. Dan di sini kita lihat indera keenam apa saja yang dimiliki oleh masing-masing zodiak. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu untuk zodiak yang pertama yang mempunyai indera keenam. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang kedua yang mempunyai indera keenam. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang ketiga yang mempunyai indera keenam. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang keempat yang mempunyai indera keenam. Jika kartu per zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi ataupun dari mana ia dapatkan ataupun dari mana asal indera keenam ia miliki. Pertama, kepada zodiak yang pertama yang mempunyai indera keenam, yang kedua, zodiak yang mempunyai indera keenam yang kedua. Selanjutnya, zodiak yang mempunyai indera keenam yang ketiga. Selanjutnya, zodiak yang mempunyai indera keenam yang keempat. Setelah kartu support energi kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang mempunyai indera keenam. Dan di sini satu kartu akan mewakili semua zodiak. Baik, jika kartu per zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan melihat zodiak apa sajakah yang mempunyai indera keenam. Dan untuk kartu yang pertama, kartunya adalah Three of Swords ataupun 3 pedang. Secara umum, ini diartikan perasaan sakit, sakit hati, ataupun seseorang yang dapat merasakan sakit sebelum ia lalui. Jadi di sini untuk indera keenam yang dimiliki oleh zodiak yang pertama, ia akan mengetahui sifat seseorang ataupun tujuan seseorang dan maksud hati seseorang kepada dirinya dengan melakukan komunikasi, dan seseorang tersebut akan meminta bantuan kepada dirinya, dan zodiak yang pertama akan mengetahui kemana arah dan tujuannya. Dan di sini seringkali zodiak yang pertama itu sakit hati, kecewa sehingga mendorong indera keenamnya akan muncul dengan cara sendirinya ataupun dengan cara ia akan mempelajari kepada seseorang. Namun di sini kepekaan ataupun rasa yang dimiliki oleh zodiak yang pertama di dalam kepekaan terhadap orang lain dan bisa melihat tujuan orang lain dan maksud hati orang lain untuk mendekati dirinya. Dan untuk support energinya, di sini zodiak yang pertama mendapatkan Knight of Wands. Secara umum, Knight of Wands itu diartikan seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini untuk zodiak yang pertama mampu atau bisa melihat serta kepekaan dirinya untuk seseorang dan melihat tujuan orang lain mendekati dirinya sangatlah terlihat di sini. Dan di sini Knight of Wands itu dapat kita artikan ia mendapat masukan dari seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun untuk melihat ataupun mengoreksi seseorang yang dekat dengannya ataupun yang bertujuan serta yang bermaksud untuk meminta bantuan di zodiak yang pertama. Jadi di sini tingkat emosi ataupun tingkat kesabaran zodiak yang pertama akan memunculkan serta akan menimbulkan indera keenam yang ia miliki terhadap kepekaan dengan orang lain dan melihat tujuan orang lain. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Chariot. Secara umum, The Chariot itu diartikan maju terus tanpa mengenal lelah. Dan di sini The Chariot juga dapat menggambarkan seseorang yang mempunyai kepekaan ataupun seseorang yang mempunyai hasrat keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam suatu kehidupan. Jadi di sini zodiak yang pertama
kepekaan yang ia miliki ataupun indera keenam yang ia miliki adalah kepekaan terhadap orang lain dan dapat merasakan maksud tujuan orang lain kepada dirinya. Dan support yang ia dapatkan adalah dari seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan Decariot di sini menggambarkan keinginan ataupun hasrat seseorang zodiak yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam suatu kehidupan akan memicu secara otomatis indera keenamnya timbul tanpa ia sadari. Dan di sini dapat kita lihat zodiak yang pertama adalah zodiak Pisces yang mempunyai indera keenam yang pertama. Selanjutnya kita ke kartu yang kedua dan kartunya adalah Ace of Wands. Secara umum Ace of Wands itu diartikan permulaan tahap belajar ataupun proses belajar untuk mendapatkan sesuatu hasrat dan keinginan. Di sini gambarnya adalah sebuah tangan yang memegang satu tongkat. Dan di sini dapat kita jelaskan bahwasannya zodiak yang kedua itu memiliki hasrat untuk mendapatkan ataupun membuka indera keenamnya sehingga ia memutuskan untuk mempelajari serta mendalami ilmu indera keenam ataupun dapat dikategorikan ilmu indigo serta ilmu spiritual. Dan di sini zodiak yang kedua itu sangat ambisi untuk membuka mata batin indera keenam yang ia miliki, dan di sini ia masih dalam proses tahap belajar sehingga ia belum fasih ataupun ia belum profesional dalam melihat indera keenam. Jadi di sini indera keenam yang ia miliki adalah di dalam tingkat spiritual yang dapat membuka mata batin sendiri dan membuka mata batin orang lain. Dan selanjutnya untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Wands. Secara umum, King of Wands itu artinya seseorang yang sudah dewasa ataupun seorang yang sudah dituakan di dalam suatu lingkungan. Dan di sini Ace of Wands itu dapat kita artikan ia memulai belajar untuk melihat indera keenam yang ia miliki dan membuka mata batin yang ia miliki dengan belajar ataupun tuntunan dari seseorang yang sudah dituakan ataupun seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini seseorang tersebut akan mengajari bagaimana caranya untuk membuka mata batin serta mendapatkan kepekaan terhadap indera keenam. Dan jika Decariot kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini kelihatan zodiak yang kedua akan memulai proses belajar untuk mendapatkan ilmu spiritual dan dapat membuka mata batin serta indera keenam yang ia miliki di sini dengan belajar kepada seseorang pria yang sudah tua ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan Decariot di sini menggambarkan zodiak yang kedua tidak akan putus asa dan terus melangkah maju untuk mendapatkan ilmu spiritual serta keberhasilan di dalam suatu membuka indera keenam dan mata batin dirinya sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua itu berada di angka kelahiran 20 Januari sampai dengan pertengahan Februari, yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Aquarius. Selanjutnya kita akan melihat zodiak yang ketiga yang mempunyai indera keenam adalah Six of Wands ataupun 6 tongkat. Secara umum ini dapat diartikan pencapaian kemenangan, melihat sisi baik ataupun melihat kemampuan orang lain serta dapat mempelajari kemampuan orang lain dengan bertujuan ingin mempelajari keahlian orang lain dari orang tersebut. Jadi di sini di zodiak yang ketiga di sini melihatkan indera keenam yang ia miliki adalah dapat melihat kemampuan orang lain ataupun dapat melihat kelebihan orang lain dengan cara melihatnya. Di sini indera keenam yang ia miliki adalah melihat kemampuan orang lain tanpa menanyakannya. Jadi di sini untuk zodiak yang ketiga ia dapat menilai orang lain, kelebihan orang lain tanpa menanyakannya terlebih dahulu. Dan untuk zodiak yang ketiga indera keenam yang ia miliki itu datang secara spontan ataupun secara sendirinya dengan mempelajari suatu cara-cara dari beberapa sumber ataupun dari banyak sumber untuk mendapatkan kepekaan terhadap orang lain ataupun untuk mendapatkan indera keenam yang ia miliki. Dan untuk support energinya di sini kita dapatkan adalah King of Swords. Secara umum King of Swords itu dapat diartikan seseorang yang sudah senior ataupun seseorang yang sudah tua ataupun seseorang yang dihormati di dalam suatu lingkungan masyarakat, dan dapat juga diartikan seorang raja yang berkuasa di dalam suatu lingkungan serta seseorang yang dapat dipercaya di dalam suatu ilmu indera keenam. Di sini zodiak yang ketiga itu dapat
disimpulkan bahwasannya zodiak yang ketiga tidak menuntut ilmu kepada seseorang King of Swords ataupun seorang yang dituakan di dalam suatu lingkungan, namun ia dapat melihat gerak-gerik serta ia mencontoh gerak-gerik yang dimiliki oleh seseorang yang dituakan serta yang dihormati dalam suatu lingkungan, dan ia mulai mempelajarinya serta mendalaminya, dan pada akhirnya indera keenam yang ia miliki secara spontan akan terbuka dengan kepekaan melihat kelebihan orang lain. Dan the carrier di sini kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga. Indera keenam yang dimiliki oleh zodiak yang ketiga yaitu dapat melihat kelebihan orang lain tanpa berkomunikasi terlebih dahulu, terutama kepada orang yang baru ia kenal. Ia dapat menilai serta dapat melihat orang tersebut, dan di sini ia mencontoh ataupun ia meniru serta melihat gerak-gerik seseorang yang sudah mahir di dalam suatu ilmu spiritual dan ilmu indera keenam, sehingga ia memperhatikan dan mempelajarinya. Dan the carrier di sini menggambarkan zodiak yang ketiga tidak akan berhenti dan akan terus belajar di dalam suatu ilmu indera keenam sampai pada akhirnya ia akan mendapatkannya. Dan untuk zodiak yang ketiga itu berada di angka kelahiran 21 Juni sampai dengan pertengahan Juli. Jadi untuk zodiak yang ketiga itu dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang mempunyai indera keenam yang ketiga adalah zodiak Cancer. Selanjutnya kita ke zodiak yang keempat, dan kartunya adalah Five of Swords ataupun 5 pedang. Secara umum Five of Swords itu dapat kita artikan dapat melihat suatu kondisi dan dapat melihat peluang yang ada. Dan di sini seseorang tersebut dapat melihat kelemahan orang lain sehingga di dalam suatu lingkungan masyarakat ia akan mengandalkan dirinya dan ia akan mengatakan bahwasanya ia memiliki indera keenam. Dan untuk zodiak yang keempat, indera keenam yang ia miliki adalah dapat menguasai, dapat memerintahkan orang lain, dan dapat membuat orang lain percaya kepada dirinya sendiri. Dan di sini ilmu indera keenam yang ia miliki adalah dapat melihat kejiwaan ataupun dapat melihat kondisi ke depannya. Dan di zodiak yang keempat, ia dapat mengantisipasi akan yang terjadi kepada dirinya dan ia dapat belajar dari kesalahan di masa lalunya. Dan untuk support energi yang didapatkan oleh zodiak yang keempat adalah Page of Wands. Secara umumnya Page of Wands itu diartikan seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan di sini kita lihat bahwasanya indera keenam yang dimiliki oleh zodiak yang keempat yaitu membaca masa depan ataupun membaca yang akan terjadi kepada dirinya serta di lingkungan sekitarnya. Dan di sini dukungan ataupun support energi yang ia dapatkan dari seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, dan dapat dikatakan bahwasanya seorang remaja tersebut akan sering bertanya kepada dirinya apa yang ia rasakan di dalam masa depan ataupun di dalam masa lalunya. Dan tidak jarang juga seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun akan meminta kepada zodiak yang keempat untuk mengajarinya di dalam suatu hal indera keenam ataupun dapat membuka indera keenam. Dan the carrier di sini menggambarkan bahwasanya zodiak yang keempat mampu melihat masa depan ataupun mampu melihat serta merasakan apa yang akan terjadi di dalam dirinya ataupun di dalam lingkungan sekitarnya, sehingga di sini seorang remaja yang usianya tidak lebih dari 15 tahun akan meminta petunjuk serta meminta untuk diajari indera keenam kepada zodiak yang keempat. Dan the carrier di sini menggambarkan seorang remaja yang tadinya usia tidak lebih dari 15 tahun akan terus berusaha dan terus membujuk zodiak yang keempat untuk mengajarinya di dalam suatu ilmu indera keenam. Dan untuk zodiak yang keempat itu berada di angka kelahiran 21 Mei sampai dengan pertengahan Juni. Jadi di sini untuk zodiak yang keempat itu adalah zodiak Gemini. Baik, di sini kita lihat bahwasanya zodiak yang pertama yang punya indera keenam yaitu zodiak Pisces, selanjutnya zodiak Aquarius, selanjutnya zodiak Cancer, dan selanjutnya zodiak Gemini, zodiak yang mempunyai indera keenam. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang mempunyai indera keenam. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.